Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mendemokan tutorial dari aplikasi antrian online FKRTL atau mungkin lebih familiar disebut antrian non-bridging. Pertama-tama, mari kita buka dahulu alamatnya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk dengan akun Viclaim. Jadi, antrian ini username-nya terintegrasi dengan username dari Viclaim. Nah, kalau ada peringatan atau warning seperti ini, pop-up atau pop-up seperti ini, kita klik allow. Nah, di menu antrean ini ada 4 menu. Jadi ada console box ini untuk pengambilan nomor antrian yang onset atau kioska yang ada di rumah sakit. Selanjutnya ada petugas panggil, ini untuk petugas di poli atau admisi ataupun di farmasi. Selanjutnya ini display ini bisa di admisi, poli ataupun farmasi sama. Selanjutnya ada administrator. Nah, di menu administrator ini ada menu setting, loket, loket. Dan ini nanti di sini datanya bisa kita download, data utilisasi dari antrian kita dalam sehari atau mungkin bisa kita pilih tanggalnya tanggal berapa. Pertama, Bapak Ibu nanti harus setting loket nih. Jadi ada loket apa saja nanti di sini, bisa loket admisi seperti ini. Dari pendaftaran ada 2 loket, terus farmasi juga, farmasi ada 1, 2. Nah, ini kita contohnya ada loket farmasi 1 dan farmasi 2, loket 1 dan loket 2. Kalau untuk poli nanti mengikuti poli yang ada di Hafiz. Oke, kalau sudah nanti masuk ke selanjutnya kita masuk ke console box. Oh iya, sebagai tambahan info juga, mungkin kedepannya di aplikasi non-bridging ini atau antrian RS non-bridging, itu nanti akan mengakomodir jadwal operasi. Untuk saat ini belum ada, tetapi mungkin kedepannya akan difasilitasi di sini. Jadi untuk FKRTL atau rumah sakit yang tidak memiliki sistem antrian bisa memanfaatkan sistem antrian ini dan jadwal operasinya juga sudah terintegrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu console box. Di console box kita masuk ke admisi dulu ya. Jadi ada admisi dan poli. Admisi itu nanti pendaftaran yang ada di depan itu pendaftaran atau admin. Terus poli itu berarti nanti langsung ke poli tanpa perlu diadmisi. Eh, di menu antrian RS ini juga sudah mengakomodir semua tax ID. Jadi untuk rumah sakit yang sedang proses bridging bisa pakai ini dulu mungkin untuk belajar sebenarnya alur dari penggunaan tax ID itu seperti apa. Seperti itu. Ini kita pilih admisi dan poli. Nah, ini di sini ada peserta baru atau peserta lama. Nanti pilih peserta lama saja, tidak apa-apa. Langsung ke poli, karena ini juga sebenarnya nggak terintegrasi, nah, datanya itu tidak terintegrasi di Viclaim ataupun SIM RS. Jadi langsung pakai ini aja. Kita coba. Yang ini yang ada 3 menu ya. Jadi ada BPJS, non BPJS dan check-in. Nah, check-in ini fungsinya untuk peserta yang sudah mengambil nomor antrian via mobile JKN. Jadi antrian RS ini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi mobile JKN. Oke, kita contohkan yang non BPJS. Ini kita tulis NIK-nya misalnya. Lalu kita pilih poli umum. Ini dokternya juga jadwalnya sesuai dengan habis. Jadi kalau belum jam prakteknya dia enggak bisa dipilih ini. Nah, tampilan ini bisa Bapak Ibu sediakan di kioskannya masing-masing rumah sakit atau di
menu kioska atau pengambilan nomor antrian. Selanjutnya kita klik. Nah ini kalau di Bapak Ibu nanti langsung otomatis print juga bisa nih. Jadi pakai menu print thermal itu. Nah ini kita cancel saja karena kita di sini tidak ada print. Kita contohkan 2 pasien non JKN. Nah ini kita cancel saja, tidak apa-apa. Selanjutnya jika peserta baru, nah ini kalau peserta baru nanti otomatis dia masuknya ke admisi. Tetapi mungkin bisa langsung praktisnya nanti Bapak Ibu bisa langsung pakai poli saja karena ini juga tidak mandatori ke database dari RM atau database dari BPJS. Nah, ini sudah ada pengambilan hari ini, berarti pengambilan admisi nomor 15. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk penggunaan di RS lebih tepatnya mending yang peserta lama saja. Jadi peserta baru itu kalau memang dia belum pernah sama sekali periksa di rumah sakit atau belum ada RM-nya. Tapi juga manual nih nanti ngeceknya di SIM RS itu manual. Jadi mending diarahkan ke peserta lama saja nanti biar di poli. Oke, kita coba ke petugas. Nah ini di sini juga bisa pilih komputer petugas panggil itu bisa pilih poli, farmasi atau admisi. Kita contohkan ini poli jadi poli umum. Ini bisa dipilih seperti ini atau semua poli gini tidak masalah. Jadi ada menu apa petugas khusus yang memanggil gitu bisa tidak masalah. Kalau mungkin ini diterapkan per poli nanti bisa dipilih. Jadi ini bisa dipilih seperti ini. Terus dokternya ini tadi bisa seperti ini. Nanti otomatis dokternya itu sudah terpilih seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum proses panggilan, display ini harus dibuka ya. Jadi display ini sebagai trigger atau pemicu dari suara antrian tersebut. Jadi antrian ini nanti harus dibuka displaynya. Misal ini ditampilkan di TV, terus nanti TV-nya itu nyambung ke PC stick atau komputer biasa. Nah itu komputernya itu harus buka display ini karena suaranya nanti ada di komputer tersebut. Dan dipastikan komputer tersebut juga ada speakernya atau mungkin kalau pakai HDMI nanti otomatis masuk ke TV-nya. Ini kita pilih poli saja. Terus ini semua poli tidak masalah karena mungkin kalau displaynya cuma satu. Kalau displaynya per poli ya tinggal dipilih saja polinya apa. Dokternya misal di depan ruangan dokternya Dokter Wijianto, berarti nanti di Dokter Wijianto itu ditampilkan Dokter Wijianto saja. Nah ini berarti yang tampil hanya tampilan Dokter Wijianto saja. Oke, kita pilih yang semua poli saja nih. Jadi biar bisa semuanya. Nah, dipastikan juga setiap buka itu ada peringatan you are now connected. Jadi ini tanda kalau antrian ini sudah terkoneksi dengan server dari BPJS. Oke, kita contohkan. Nomor antrian 1, poli umum. Nah, ini sudah apa namanya? Bunyi ya. Di sini ada tanda speakernya. Ya, di sini nanti bisa diklik panggil ulang sampai 3 kali. Nomor antrian 1, poli umum.
Nah, kalau sudah, pasien nanti masuk. Nah, setelah pasien masuk, eh, ini kan sudah manggil, dia nanti ngirim waktu tunggunya itu ke server. Jadi otomatis waktu tunggunya sudah terekod. Kalau ingin ngerti nanti posisinya ada di admin. Nah, ini di sini sudah ada apa namanya datanya atas nama Dr. Wisyanto. Kode bookingnya ini nomor antrian 1 dan nomor antrian 2. Nah, ini jam daftarnya jam 17.30 tadi. Jam panggilnya jam ini 17.34. Oke. Kalau sudah kita balik lagi ke petugas panggil. Setelah itu misalnya dari pasien ini tadi dengan NIK 3444 ini tadi sudah selesai, sudah keluar nanti diklik selesai dilayani. Nah, sudah. Kalau sudah nanti tinggal dipanggil klik berikutnya. Nomor antrian 2, poli, umum. Nah, ini misal tidak hadir ya nanti tinggal bilang tidak hadir saja. Selanjutnya jika memang misal ada antrian prioritas nanti di sini diklik saja prioritas. Nah, seperti ini prioritas. Ini tadi karena sudah tidak dipanggil, gitu. Jadi prioritasnya dia tidak muncul karena sudah tidak hadir tadi. Oke, kalau sudah kita masuk ke menu farmasi. Jadi cuman poli sama farmasi. Selanjutnya kita masuk ke farmasi. Nah, ini loketnya harus dipilih kalau untuk farmasi. Oke, kita coba panggil. Oh iya, maaf, mohon maaf. Jadi untuk farmasi itu memang harus ada konsul box sendiri. Jadi dari antrian nomor 1 tadi, itu dia seandainya sudah selesai, dia langsung ke farmasi. Nah, di farmasi nanti ini juga ditampilkan di apa namanya di kioska pengambilan antrian. Nah, cuman seperti ini aja. Ini kita cancel saja. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, ini kenapa nggak bunyi? Karena display dari farmasi tidak dibuka. Jadi display dari farmasi itu harus dibuka dulu. Loket 1. Kita coba panggil ulang. Nah, ini ada tulisan playing, berarti ini dia sudah Nomor antrian 1, nyala bunyinya. loket 1. Seperti itu. Nah, nanti di sini kita masukkan kode bookingnya tadi. Kode booking dari si peserta tadi. Mungkin di lembar antriannya itu ada nih. Cuman kita kopas dari sini saja. Karena kita tidak mencetak. Nah, kita masukkan ke sini agar terdata. Oke. Kalau sudah, ini kita klik selesai dilayani. Nah, ini artinya mulai dari awal tadi ke poli sampai farmasi selesai, itu semuanya sudah terekod waktu tunggu dan waktu layanannya. Kalau kita lihat di dashboard, nah ini kan statusnya selesai. Ini statusnya selesai. Dashboardnya nanti ada 2. Di farmasi juga. Nah ini jam daftarnya, jam dipanggilnya. Statusnya selesai. Oke, sebenarnya simpel saja seperti itu. Nanti bisa dicoba-coba sendiri deh, untuk rumah sakit yang belum implementasi bridging dan kesulitan untuk pengembangan bisa pakai aplikasi antrian dini.
Oke, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada kekurangan bisa kontak saya. Nanti kalau misalnya memang dibutuhkan untuk tutorial lanjutan akan kita sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.